mereka mulai berpikir, oh ternyata ada ya orang yang memperhatikan, memberikan support dan seterusnya. Mulai berpikir bahwa mereka harus punya motivasi untuk bangkit kembali. Tapi ini kan menjadi bukti bahwa masyarakat kita itu masyarakat kolektif, dibangun atas kesadaran bersama bahwa bencana tidak hanya membawa dampak fisik dan kerugian secara materi, akan tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang cukup mendalam bagi masyarakat. Namun, di balik pengalaman sulit tersebut, kita seringkali melihat munculnya rasa solidaritas, kepedulian, dan kekuatan bersama dalam satu komunitas. Halo teman-teman Warta, selamat datang di podcast Warta 17 bersama Fakultas Psikologi. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi untuk membahas berbagai isu psikologis dan sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Saya, Aura Cantika Juliandra, mahasiswa Fakultas Psikologi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema dari trauma ke solidaritas, bagaimana ketangguhan komunitas terbangun pasca banjir, yang akan kita bahas melalui perspektif psikologi komunitas. Pada kesempatan ini, saya merasa sangat terhormat karena dapat berdiskusi langsung bersama seorang narasumber yang memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang psikologi sosial dan komunitas. Telah hadir bersama kita Bapak Eko April Arianto, SPSI MPSI, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Ari. Beliau merupakan salah satu dosen psikologi di Untak Surabaya. Terima kasih banyak Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Semoga diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui, banjir merupakan salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi dan sangat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan hubungan sosial dalam suatu komunitas. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam, bisakah Bapak menjelaskan sedikit dari sudut pandang psikologi komunitas, bagaimana banjir dapat memengaruhi emosi dan hubungan sosial dalam masyarakat di satu komunitas? Oke, baik. Kalau lihat akhir-akhir ini memang ada bencana besar yang terjadi ya di saudara kita di Sumatera, kemudian ada banjir besar yang melanda di sana ya. Tentu ini menjadi satu problem bagi masyarakat sebagai salah satu komunitas ya. Banjir itu pada akhirnya kan akan menyebabkan ketakutan. Betul sekali. Ya kan? Mereka akan takut, mereka cemas, mereka khawatir begitu. Jadi memang bencana apapun yang terjadi ya, terutama banjir yang ada di Sumatera itu akan menyebabkan kondisi psikologis yang tidak menyenangkan gitu ya. Di satu sisi mereka juga akan dihadapkan pada kondisi di mana banjir pasti akan merusak infrastruktur. Betul kan? Iya. Kemarin kita tahu jembatannya roboh. Kemudian jalan-jalan juga nggak bisa dilalui, diakses. Kemudian komunikasi ya, komunikasi menjadi putus ya, kemudian listrik juga tidak nyala gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka akan menghadapi satu kesulitan di dalam proses interaksi, betul kan? Betul. Kalau anak-anak muda yang biasanya mereka internetan, menggunakan media sosial setiap saat ya, karena kondisi bencana akhirnya mereka nggak bisa menggunakan itu. Nah, tentu kondisi yang tidak biasa ini akan menyebabkan kondisi yang tidak menyenangkan, ya kan? Ada ketakutan, ada trauma, interaksi sosial yang tidak berjalan, gitu kan? Belum lagi mereka tidak bisa bekerja, ya. Dan kondisinya kalau banjir kan kita tidak tahu sampai kapan surutnya. Ya kan? Nah, mereka tidak bisa bekerja. Ada dampak ekonomi yang terjadi, ya. Ada dampak sosial yang mereka rasakan. Belum lagi kalau masalah kesehatan, ya. Mereka kan akan berpotensi mengalami masalah kesehatan, ya kan?
karena air bersih tidak bisa Iya, kurangnya air diakses, bersih. ya. Terus kemudian mereka tidak bisa beraktivitas normal, Betul. misalkan harus mandi, Dalam harus mengakses makanan yang makanan yang bersih. bersih dan seterusnya. Sehingga kondisi demikian tentu akan menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman dan trauma. Dari yang Pak Ari bilang rasa trauma, hal trauma tersebut itu dapat terlihat di masyarakat seperti apa ataupun dalam bentuk seperti apa Ya, traumanya? tentu kondisi psikologis ini kan bisa kita lihat dalam dua hal ya. Iya, Satu dari perilaku mereka. betul. Ya, mungkin Mbak Aura pernah lihat ketika ada bencana, kemudian masyarakat menjadi agresif. Iya, betul ya kan? sekali. Mereka marah-marah, Mulai agresif ya, ke publik, pemerintah, pemerintah. ke pemerintah, Betul. bantuannya itu direbut, Iya, betul ya kan? sekali. Ketika mereka tidak mendapat bantuan, kemudian mereka menjarah Iya, dan betul. seterusnya. Tentu ini kan dampak dari kondisi psikologis mereka yang terganggu, gitu ya. Orang menjadi agresif. Kemudian kita bisa juga lihat kalau terjadi ketakutan, mereka kan pasti akan kesulitan untuk istirahat, Iya, ya kan? betul Tidak sekali. nyaman ketika mereka gelisah, ketika Iya, mereka munculnya rasa gelisah. munculnya rasa gelisah. Kemudian pikiran mereka tidak tenang. Betul Jangan-jangan sekali. nanti ada Kejahatan atau bencana yang kemudian datang datang lagi. lagi, ya bencana susulan. Belum lagi mereka memikirkan harta benda yang mereka tinggalkan Betul karena sekali. mereka harus berpindah ke tempat Yang pengungsian, lain, ya kan? Jadi ya, itu salah satu kondisinya. Kemudian belum lagi nanti kita bisa lihat dari sisi kesehatan fisik mereka, kesehatan psikologis mereka, dari perilaku mereka, Betul. dari cara berpikir mereka, Betul. kemudian dari kondisi fisik mereka. Ya. Betul. Kalau orang ada di dalam satu lokasi bencana, kan pasti mereka dihadapkan pada kondisi lelah, Betul ya kan? sekali, iya. Harus memperbaiki rumah, harus membersihkan rumah, Betul. ya kan? Kemudian kadang-kadang kalau kondisi bencana terjadi kan belum ada bantuan yang masuk Iya. tuh. Ya, jadi segala sesuatu kan dilakukan secara secara Individu. mandiri. Itu kan menguras energi mereka. Betul. Energi fisiknya terkuras, energi Pikiran. psikologisnya, pikirannya juga terkuras, emosinya juga terkuras. Betul Ya, sekali. itu kira-kira. Di tengah kondisi sulit pasca banjir, itu bagaimana komunitas dapat bergerak dari pengalaman trauma menuju solidaritas sosial? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat itu ketika terjadi kondisi bencana ya, Iya. itu kita bisa bagi menjadi beberapa fase sebenarnya. Yang pertama mereka akan menghadapi fase kritis atau fase krisis, dimana Krisis. seperti tadi yang Iya. Aura sampaikan, Iya. ketika mereka mengalami kondisi psikologis yang tidak Stabil. kemudian kondisi fisik yang Kurang, terganggu, ya akibat keletihan. Ini kan fase krisis, Oh, di mana bencana terjadi, mereka dihadapkan pada situasi yang tidak terprediksi oleh Betul. mereka. Yang kedua, ketika fase krisis ini terjadi, kemudian mereka dihadapkan pada fase di mana mereka mendapatkan sorotan dari luar, dari kemudian publik. dari publik, mendapatkan empati, Betul. ya kan? Kemudian mulai ada dukungan sosial yang masuk, Iya. berupa apa? Makanan. Makanan, kemudian pakaian, Betul. donasi yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Ini kan sebenarnya bentuk empati kepada mereka, bentuk simpatik publik kepada korban bencana. bencana. Nah, di satu sisi ini kan mulai tumbuh tuh, Oh, ya kan? Mulai tumbuh semangat kembali, sehingga masuk fase perubahan. oh, Fase di mana mereka menyadari, oh ternyata saya ini tidak sendiri. oke. Ya, saya ini memang berada dalam kondisi bencana, tapi orang lain juga memberikan support, memberikan perhatian, memberikan bantuan. Oke. Sehingga muncul lagi yang namanya semangat. Muncul lagi motivasi untuk mereka bisa bangkit kembali dan seterusnya. Oke. Sehingga sampailah pada masa di mana mereka lebih resilient pada akhirnya. Oh, Mereka mulai berpikir untuk bagaimana ya supaya saya bisa kembali beraktivitas normal. Oke, untuk bisa lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa membangun rumah kembali, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak. Oke. Sehingga disitulah kemudian rasa solidaritas itu kan menjadi terbangun, Oke, menjadi muncul. menjadi muncul.
dari semula mereka fase krisis hanya beranggapan bahwa dirinya yang kena, ya kan, dia tidak ada memikirkan bantuan orang yang lain datang. ya. Ketika ada bantuan yang datang, mereka mulai berpikir, oh ternyata ada ya orang yang memperhatikan, memberikan support dan seterusnya. Mulai berpikir bahwa mereka harus punya motivasi untuk bangkit kembali, sehingga disitulah tumbuh solidarisme dari masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali. Ya, tidak ibaratnya tidak hanya merenungi sesuatu yang terjadi, tetapi mereka akan melihat bagaimana ke depan kehidupan ini harus tetap berjalan. Betul sekali. Berarti dukungan dari publik itu sangat berpengaruh sekali pada korban-korban bencana ya Pak ya? Betul. Apa yang mendorong masyarakat itu biasanya untuk saling peduli dan membantu setelah bencana banjir? Ya, kalau kita lihat setiap kali terjadi bencana ya, masyarakat kita itu kan tipikal masyarakat yang memiliki kepedulian, selektivitasnya tinggi gitu ya. Rasa empati yang tinggi. Apalagi dengan keberadaan media sosial itu kan semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diakses. Ya, ketika masyarakat kemudian memberikan dukungan sosial, baik itu dukungan emosional, dukungan materi berupa donasi, berupa bantuan dan seterusnya, itu pada akhirnya akan membuat mereka menjadi semakin kuat untuk bisa bangkit kembali. Belum lagi ketika pimpinan ya dari lokasi itu kemudian terjun langsung, memberikan kemudahan dan jaminan terhadap kembalinya infrastruktur yang mereka akan dapatkan kembali sebelum bencana terjadi ya. Kemudian ada keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat di situ ya. Ketika mereka merasa bahwa ini bukan beban kamu saja loh. Ya, ini adalah beban bersama. Kan biasanya kan gitu ya masyarakat kita ya, ketika ada bencana ya kita harus saling membantu, saling support, ikut merasakan bahwa ini bukan hanya dialami oleh masyarakat Sumatera, tetapi oleh dengan teman-teman lainnya. Ya, itu. Tolong lagi misalkan kayak di beberapa perguruan tinggi kalau Mbak Aura lihat ada yang menggratiskan SPP untuk mahasiswa dari Sumatera. Ada yang memberikan ya sudah gratis makan. Ada yang membuka tempat makan gratis. Nah, itu kan sebenarnya bentuk support ya dari masyarakat. Mungkin mereka kita melihat bahwa supportnya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan bantuan yang datang dari pemerintah yang besar gitu ya. Tapi ini kan menjadi bukti bahwa masyarakat kita itu masyarakat kolektif, dibangun atas kesadaran bersama bahwa mereka tidak sendiri gitu. Dalam proses pemulihan itu apakah ada dinamika sosial yang justru dapat menghambat solidaritas dalam satu komunitas, Pak? Tentu ya, karena kondisi bencana itu kan bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang mudah gitu ya. Tentu ketika masyarakat masuk pada tahapan tadi mulai resilient, solidaritas terbangun, itu pasti ada sesuatu yang mungkin menjadi penghambat. Ya. Mungkin pertama, kenapa kemudian setiap terjadi bencana itu pasti yang selalu diperhatikan pertama selain korban ya, itu adalah kembalinya infrastruktur terutama komunikasi dan listrik. Ya, karena ini sebenarnya yang menjadi inti semuanya bisa kembali dengan normal kan. Bayangkan dulu zamannya COVID kita nggak boleh keluar. Tapi masyarakat zamannya COVID bisa tetap internetan, bisa tetap mengakses. Media sosial jalan. Dukungan sosial tetap berjalan karena kita bisa saling berinteraksi. Ya, itu satu. Yang kedua juga tidak dipungkiri, saya tadi sampaikan peran leader. Kalau Mbak Aura kemarin misalkan dengar ada pemimpin yang nyerah. Ya kan? Saya sudah nyerah dengan kondisi masyarakat saya. Kalau pemimpinnya sudah nyerah, apakah optimisme dari masyarakat akan tumbuh? Tentu tidak. Tentu kan tidak. Ya, berarti kan pemimpin memberikan peran yang sangat besar bahwa optimisme dari pemimpin, tanggung jawab seorang pemimpin untuk memberikan jaminan kembalinya infrastruktur yang rusak karena bencana, sempat terkena bencana, itu akan menjadi